Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Saya akan menceritakan kisah-kisah penyakit saya part keempat. Mungkin ada yang masih belum tahu, saya dari Sidoarjo. Usia saya 48 tahun. Saya bernama Christina. Penyakit saya ini cukup aneh-aneh. Saya kira saya tidak bisa sembuh. Saya dulu muka saya tuh sangat serem sekali seperti hantu. Bahkan yang ada di film-film itu, sik cantik itu, muka saya tambah lebih serem lagi. Kakak-kakak semuanya. Beruntung saya tidak pernah berputus asa selama ini tentang sakit penyakit saya. Ada yang dilihat di medis, katanya tidak ada penyakitnya. Terus ada yang terakhir-terakhir bilang penyakitnya parah, kanker. Ya, beruntung sekali saya sudah sembuh sekali gitu sampai sekarang. Cuma saya menceritakan ini, siapa tahu di antara kalian ada yang berpengalaman punya penyakit seperti saya. Yang sangat ajaib, bukan aneh tapi ajaib. Terus terang aja. Agamanya saya kan Kristen ya. Tentu saya sangat berterima kasih pada Tuhan karena saya menjadi anaknya yang sangat percaya kepadanya. Sehingga saya terselamatkan sampai sekarang. Tuhan sangat luar biasa buat saya. Saya pernah menjadi buta waktu kerja di tempatnya Inya saya Sidoarjo. Mata saya tidak bisa melihat. Katanya saudara-saudara saya, ada pegawai-pegawainya bilang saya itu aleman. Masa sakit tidak sembuh-sembuh? Terlepas ini sakit ini, terlepas ini sakit ini. Ya entahlah, padahal saya itu tidak pernah makan yang aneh-aneh. Yang saya makan itu yang ya bagus-bagus. Tidak pernah saya makan kimia-kimia gitu, tidak pernah. Tapi entah kenapa saya kok selalu bergantian penyakit saya itu. Sebetulnya sih saya tuh tahu dari apa gitu loh. Tapi buat apa saya ceritakan di sini gitu loh. Pasti kakak-kakak dan adik-adik tahulah semuanya gitu. Yang saya bilang itu dari apa. Yang penting kita nggak boleh sakit hati ya sama seseorang. Yang penting kita percayalah sama Tuhan gitu loh. Sakit saya tuh terus menerus seperti kayak artis Ruben Onsu. Kan nggak enak begitu terus itu. Toh saya tuh bukan orang kaya. Toh saya nggak pernah nyakiti hatinya orang. Malah saya banyak menolong orang, membantu orang, memberi uang ke orang walaupun saya tuh nggak punya uang, saya tetap membantu para saudara yang sesama. Tapi saya pada akhirnya banyak yang membenci. Saya sampai saya lanjutkan tadi sampai mata saya tuh sampai nggak pernah nggak bisa melihat sampai buta. Saya kira permanen itu nggak bisa disembuhkan. Terkadang bisa lihat 20%, 50%. Walaupun begitu saya bisa nulis pembukuan loh. Bisa nulis buku bank, pembukuan, jualan kerupuk di toko.
setapel barang, terus disuruh kemana-mana, bisa semuanya. Terus timbang bumbu. Benar, terkadang sih sesekali salah ya kalau bumbunya baru, kadang lupa. Soalnya kan saya agak sepaneng pikirannya saya gitu. Itu nggak pernah salah lain-lainnya itu. Benar semuanya. Padahal mata saya ini nggak bisa melihat, pandangannya paling besar itu 50%. Terkadang itu apapun saya tabrak. Saya sehari jatuh 8-10 kali. Untung brutus saya itu kuat. Kakak-kakak dan adik-adik. Kalau udah kuat, nggak tahu brutus saya ini kayak apa. Sudah saya tuh stroke kali. Atau saya tuh mati kalau sering-sering jatuh terus itu. Jangan lupa ya, diberi komen, diberi subscribe, diberi tanda jempol ya, kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Ini juga buat pengalaman kalian semuanya. Sebab walaupun ini sangat sederhana, saya kurang fasih untuk menjelaskannya. Jikalau ada di antara kalian yang punya penyakit seperti saya, bisa berbesar hati. Tidak semuanya penyakit tidak bisa disembuhkan. Asalkan percaya pada yang di atas, pasti bisa tersembuhkan. Percayalah, jangan sesekali ke dokter. Mau saya berobat ke dokter aja tidak bisa sembuh, tambah minum obat, tambah sakit semua, tambah koplak kepala saya. Lebih baik kita percaya sama yang di atas. Apalagi sakit saya kan sakit yang ajaib, gitu loh. Itu kan diciptakan oleh Tuhan. Jadi otomatis ya harus percaya sama Tuhan. Ya untungnya saya tuh orangnya berbesar hati. Mungkin kalau tiada Tuhan dalam hati saya, jiwa raga ini, tidak mungkin saya tuh sampai sekarang itu bisa hidup, udah punya semangat yang sangat tinggi. Ya, saya tidak putus asa. Ya, saya tidak sakit hati sama seseorang. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Cuma saya menceritakan begini ini, supaya kalian semua harus waspada. Jangan terlampau baik sekali sama seseorang, walaupun dia tuh baik di depanmu, belum tentu di depanmu itu baik. Kelihatannya menolong, belum tentu di depanmu itu menolong. Walaupun dia tuh saudara sama kita, walaupun dia tuh teman dekat kita tetap harus waspada. Apapun yang terjadi, jangan menyalahkan orang lain. Semuanya kita harus tetap menyalahkan diri kita sendiri. Walaupun bukan dari diri kita sendiri yang salah gitu loh. Kita harus komitmen untuk memberikan peluang buat mereka. Bahwa mereka tuh malaikat Tuhan yang tidak bersayap gitu loh. Saya kalau malam berdoa itu saya yang bersalah gitu loh. Saya yang bersalah Tuhan. Saya bukan orang yang baik. Maka saya kasih hukuman sakit selama 30 tahun lebih. Sebenarnya sakit saya tuh lama. Saya 48 tahun. 46 tahun saya tuh nggak bisa apa-apa. Ya, saya beruntung sekali gitu loh. Bisa sampai seperti ini.
anak saya mulai bisa jalan, anak saya umur 1 tahun 13 bulan. Saya digandeng terus sama anak saya tuh. Jalannya saya ndak kuat, mata saya ndak bisa melihat. Masak saja terkadang tangannya saya celupkan di atasnya wajan sampai kena minyak. Sampai gak mempan ini tangannya saya ini sampean. Karena sering-sering kena minyak terus. Sampai banyak luka-luka di sini nih. Nggak saya rasakan. Soalnya saya itu kalau gerak kan ndak pati jelas. Kadang itu kalau masak itu saya masukkan tangannya saya tuh di sana, padahal aslinya kepengen megang kupingnya gitu loh. Walaupun nyambel gitu loh. Mau megang pinggirnya tuh ngambil apa gitu, sambelnya ya saya pegang. Saya sampai kepedesan, sampai kadang saya kan ada alergi, terkadang itu garuk-garuk mata, lupa, mata saya perih sekali. Ya gimana lagi? Mau pakai pembantu, biayanya berapa? Ya terpaksa. Ya dikuati aja gitu loh. Kalau ke gereja saya tuh kan ada lotengnya, gereja GKK Sidoarjo itu dekat stasiun. Kalau ada yang tahu, kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Itu naik aja ya, itu sampai dimarahi sama orang-orang tuh. Ayo cepetan. Ya saya diem aja. Ayo naik, katanya gitu loh. Saya diem aja. Percuma saya jelaskan gitu loh. Ya ada sih 1-2 orang saya jelaskan, tetap enggak ada pengertiannya gitu loh. Ya terpaksa. Saya tuh lebih baik diem daripada bicara. Sampai pernah saya tuh padahal tuh agak jauh, saya ada selangkah untuk 1 orang jalan, 1,5 orang berjalan itu tempatnya itu saya agak gini di tembok sama anak saya kan aktif kok orangnya itu. Anak saya duduk jalan naik turun loteng, nanti kemana, keluar kemana, masuk lagi. Terus katanya ada emak-emak itu, kalau tidak salah saya hitung 5 orang kayak gitu semuanya sama saya. Bencana sekali. Kalau ke gereja mesti selalu ganggu orang, padahal sudah selesai tuh berdoa itu. Ganggu aja, nggak mama, nggak anak, padahal saya diem, nggak bicara, nggak gerak. Mungkin ada hal negatifnya kali di tubuh saya ya. Makanya semua orang benci sekali sama saya. Tapi saya nggak sakit hati. Saya diem aja mulai anak saya tuh baby sampai besar. Setelah usia 7 tahun lebih, kan kasihan anak saya sudah gede. Masa saya dimarahi terus, kan kasihan anak saya kan menderita nanti hatinya. Sudah sebelumnya sudah menderita ditambah menderita lagi. Lah kasihan gitu loh. Ya lebih baik saya daripada saya marah sama mama itu, saya bilang sama suami saya gitu loh. Untuk menerangkan, jangan begitu. Nanti kan kasihan anaknya, nanti sedih. Nanti anaknya menderita. Terus akhirnya setelah dikonfirmasikan begitu sama suami saya, akhirnya emak-emak itu sadar, dikonfirmasikan melalui anaknya, ngomongnya nggak langsung, takutnya kan sakit hati. Kalau sama anaknya kan pas dilihat, hatinya senang gitu loh. Sama anaknya diomong nggak boleh begini mah gitu loh. Biarin diatur-atur sendiri sama suaminya, sama orangnya, kan dia kan sudah dewasa, sudah punya anak, gak usah diomongi mah. Sekarang baik bahkan
bahkan 180 derajat jauh lebih baik dibanding dulu. Yaitulah kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh sembarangan menegur sama mereka walaupun mereka itu menyakiti kita ya. Kalau sebagai anak Tuhan, ya nggak boleh kita itu memaksa kehendak kita untuk orang lain baik sama diri kita. Kita tetap harus tahu diri, bagaimanapun juga. Asalkan kita percaya sama Tuhan, pasti niscaya orang-orang yang ada di luar sana yang tidak suka dengan kita, pasti akan mengasihi dan mencintai kita lambat laun dengan tingkah laku kita, tanpa kita membalasnya dengan kejahatan. Jangan lupa ya, kakak-kakak dan adik-adik, di subscribe, di komen, diberi tanda lonceng ya. Jangan dibiarkan aja, ini cerita yang sangat bagus sekali, walaupun agak bulat ceritanya. Tapi ini sebagai pengalaman untuk kalian nanti, siapa tahu saudara kalian, tetangga kalian, teman kalian yang punya ada masalah seperti saya, atau anak kalian, suami atau istri kalian ada masalah, bisa tahu untuk cara menanganinya dengan segera. Terima kasih semuanya atas cerita saya. Semoga tidak bosan ya, dibalasnya ya. Melihat video saya sampai selesai ya, jangan bosan. Supaya saya bisa membuat cerita selanjutnya. Terima kasih semuanya, saudara-saudara saya yang seiman dan tidak seiman. Terima kasih.